Nah, ini saya share ya. Nanti saya rekam, saya share lagi. Total mahasiswa berapa kita? Banyak, Pak. Banyak ya. Ya nanti saya share lah. Tapi punya grup ya, punya grup WhatsApp ya. Ada Pak, ada. Ya nanti. Oh yang mana nih Pak? Grup WhatsApp yang mana? Grup yang WhatsApp mahasiswa teman-teman. Ada ya. Ada. Nanti di share aja semuanya di situ. Modul juga nih saya update lagi ya Mbak Desi ya. Iya. Mbak Desi saya update lagi. Jadi yang lama di delete aja atau gimana nanti. Karena ini jadi 8 bab nih. Sebelumnya kan cuma 4 bab ya. Jadi saya tambahin lagi. Sebelumnya cuma 6 bab ya. Saya tambahin 2 bab terakhir yaitu untuk hari ini yaitu penagihan pajak ya. Dan upaya hukum. Upaya hukum sih ini buat nanti ya, buat terakhir ya. Jadi sekarang sebenarnya yang baru ini aja nih, penagihan pajak dan upaya hukum. Tapi upaya hukum saya masukkan di RPS terakhir ya. Jadi kita sekarang fokus di yang namanya official assessment. Nah, sebelum kita dalami lebih lanjut terkait dengan Michael tadi. Terkait dengan apa namanya? KUP ya, saya share lagi sekarang yang slide-nya dulu ya. Saya buka slide-nya dulu. Saya buka slide hukum pajak. Hukum pajak PPT. Mana ya? Sebentar ya. Kebanyakan slide nih. Bingung jadinya. Hukum PPT. Nah, ini dia. Saya share yang ini. Oke. Bentar ya teman-teman. KUP. Komputernya agak lemot ini, biasa. Animation, apa namanya, slideshow. Begini, oke. Saya new share ya, new share. Nah ini dia ya. Nah, jadi kita kembali lagi ke KUP ya teman-teman. Jadi memang kita masih di KUP. Nanti kita selesaikan sampai dengan yang namanya penagihan dan tindak pidana perpajakan ya teman-teman ya. Nah, ini luar biasa deh ya. Nah kembali kita ingat-ingat bahwa kita adalah mahasiswa hukum ya. Tentunya sebagai mahasiswa hukum ya kita memaknai definisi hukum itu tentunya lebih harus luas ya. Tidak hanya hukum itu dari pengertian yang namanya hukum peraturan perundang-undangan ya atau yang disebut dengan wet ya kalau di dalam bahasa Belandanya, tapi kita juga mengenal hukum yang lebih luas lagi yang disebut ya dengan hukum dalam pengertian norma ya yang disebut dengan recht ya recht. Nah, ini termasuk sebenarnya juga di dalam bahasan hukum pajak ya karena nanti ya misalnya kita akan mengenal ya jenis hukum, jenis sumber hukum di luar peraturan perundang-undangan yang itu sebenarnya merupakan kekayaan ya kalau saya katakan kekayaan ataupun kelebihan lah ya dari ilmu hukum ya di mana menggunakan metode yang disebut dengan ya metode penelitian empiris ya yaitu dengan menggunakan ya praktek hukum di lapangan peradilan. Maksudnya apa? Maksudnya kita nanti tidak hanya mendasarkan ya kebenaran material ya penafsiran ya dari suatu ya norma yang ada di dalam hukum pajak hanya berdasarkan pasal-pasal saja, tapi yang lebih penting ya dan memiliki manfaat yang sangat luas adalah bagaimana nanti kita bisa ya juga ya mendalami sampai dengan yang namanya putusan pengadilan atau yang disebut dengan jurisprudensi ya. Makanya saya sangat menekankan ya teman-teman semua jangan bosan-bosan ya jangan malas untuk masuk ya ke dalam yang namanya putusan karena dari putusan itu kita nanti akan banyak belajar sebenarnya ya penerapan hukumnya seperti apa sih misalnya penerapan hukum ya kaitannya dengan subjek pajak gitu ya. Apakah subjek pajak yang kemarin saya contohkan ya tentang pajak internasional misalnya ya. Mungkin secara peraturan kita bisa baca ya.
secara teks treaty kita bisa baca ya, misalnya kaitannya dengan kewenangan ya, pemajakan ya, itu kan sudah jelas sebenarnya. Kewenangan pemajakan misalnya berdasarkan ya yang namanya asas sumber ya, asas sumber. Nah, kemudian di tax treaty ya, pemungutan berdasarkan asas sumber ini ya yang disebut dengan PPH pasal ya 26 ya atas subjek pajak luar negeri. Kalau dia punya tax treaty ya tentunya akan mengurangi ya tarif ya, akan mengurangi tarif ya yang tadinya tarif normal 20%, tapi kalau lawan transaksi kita punya tax treaty ya atau dia berlokasi di negara yang bersumber dari tax treaty ya, tentunya tarifnya menjadi kecil, tarifnya menjadi lebih rendah ya, bahkan ada juga sampai tidak dipajaki ya. Nah, dalam contoh kasus yang kemarin Bapak teman-teman bisa lihat misalnya di modul ya. Nah, itu terjadi dispute ya, terjadi dispute. Dispute-nya di mana? Ternyata ya menurut otoritas pajak ya tidak berhak menggunakan tax treaty, artinya kembali ke tarif normal yang 20% atas penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri ya. Tapi ternyata menurut wajib pajak ya dia harusnya pakai tax treaty karena dia badan yang didirikan di luar negeri, ya misalnya di Prancis ya atau di Arab ya yang sudah memiliki tax treaty dengan kita ya. Nah, ini terjadi dispute dan di situ kita bisa melihat ya bahwa memang pada prakteknya gitu ya hukum pajak ini ya ketika mencari keadilan itu memang baru bisa ditentukan ya nanti di tahap litigasi, dan itu merupakan jalan yang harus ditempuh ya. Memang sebaiknya sih jangan sampai ada dispute gitu ya, sebaiknya jangan sampai ada dispute ya, cukup selesai di level pemeriksa gitu ya, ataupun di level keberatan lah gitu ya, karena kalau sudah masuk ke pengadilan itu lama gitu ya, bisa sampai setahun ya, 2 tahun, apalagi masuk ke PK ya. Nah itu teman-teman ya. Kemudian juga harus dipahami lagi ya bahwa hukum pajak ini ya merupakan hukum yang bersifat khusus ya, lex specialis, karena dia terpisah dari hukum tata usaha negara. Inilah praktek ya penerapan hukum yang sekarang ada di Indonesia ya. Jadi memang pendapat ini yang dipakai. Makanya kita lihat ada peradilan khusus yang namanya peradilan pajak. Nanti kita akan masuk ke sana, teman-teman. Selain itu, hukum pajak juga ya, selain dia hukum khusus ya di dalam wilayah hukum publik ya, yang beririsan dengan hukum tata usaha negara, dia juga beririsan dengan hukum pidana ya di sini ya. Makanya nanti kita di pertemuan ini akan bahas pasal-pasal pidananya ya, terutama pidana karena kelalaian ya, karena kesengajaan ya, dan satu lagi ya ada juga pidana yang disebut dengan delik aduan ya, ada juga pidana nanti yang disebut dengan delik penyertaan. Itu ada semua di hukum pajak. Nanti kita akan bahas ya, mudah-mudahan sih kena ya. Kemudian karena memang sesuai dengan RPS, kita juga akan masuk ke PPH ya, mungkin nanti kita akan berlari cepat ya menyelesaikan materi-materi yang cukup banyak ini ya. Tapi saya penting sekali kembali ke sini agar kita kembali melihatnya tentunya dari kacamata hukum ya, melihatnya dari kacamata hukum, permasalahan-permasalahan ya yang ada di pajak. Nah, jadi memang nanti kalau kita sebagai orang hukum ya kita harus upayakan upaya hukum gitu ya, ketika ada masalah pajak ya jangan sampai ya terbersit ya, orang hukum menempuh upaya di luar hukum. Apa sih upaya di luar hukum ya? Di luar ini ya, di luar pembetulan, di luar keberatan ya, di luar banding, di luar gugatan ya. Misalnya ya tentulah biasanya memang berimplikasi negatif ya. Pak. Cinta Pak. Itu maksud saya itu. Ilmu cinta. Ya, kalau kita diselesaikan secara cincai semua, ya buat apa kita belajar hukum gitu ya? Selesaikanlah secara hukum. Maksudnya ya kita pertama tentunya kita harus tahu dulu hukumnya. Ya, nanti kita akan pelan-pelan baca ya, lihat. Nah, baru kita nanti carikan solusi hukum. Banyak ternyata sarananya ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya, teman-teman semua. Ada yang namanya pembetulan ya. Ini sih nanti di kuliah terakhir lah. Ada yang namanya pengurangan, penghampusan sanksi ya.
ada yang namanya pengurangan, pembatalan ketetapan, ya. Nah, tapi di satu sisi karena banyaknya pilihan, ini juga bisa jadi merepotkan ya, karena bingung milih yang mana nih ya. Salah-salah pilih, akhirnya upaya hukumnya menjadi tumpul ya, menjadi tidak berhasil gitu ya. Jadi saya sering dapatkan gitu ya, terutama lawyer-lawyer yang baru gitu kan, baru megang kasus pajak, wah kita gugat ya. Biasanya kan lawyer kan gugat aja ya. Beda ya pengertian gugatan di hukum umum ya dengan hukum pajak gitu ya. Karena gugatan di hukum pajak ini sifatnya limitatif, artinya sangat sedikit minimal limitatif itu terhadap objek-objek tertentu ya, yaitu objek yang berbentuk surat ya keputusan ataupun surat penetapan selain surat keberatan. Apalagi kalau udah masuk ke kepabeanan nih, kebetulan saya kan dari kepabeanan ya. Itu saya sering ya, karena memang hukum kepabeanan ini jarang diajarkan gitu ya di kampus-kampus. Nah, itu juga ternyata kalau kita lihat upaya hukumnya cukup cukup rumit, bukan rumit ya. Ya perlu didalami lah karena memang definisi gugatan gitu ya. Jadi kalau di kepabeanan itu tidak mengenal yang namanya gugatan. Jadi ketika masuk ke pengadilan pajak mau gugat tuh langsung ditolak ya. Belum masuk materi langsung ditolak ya, istilahnya NO ya. Tidak dapat diterima. Karena di kepabeanan tidak mengenal gugatan gitu ya. Ada gugatan tapi gugatan terhadap penagihan. Nah ini ya, jadi ada gugatan terhadap penagihan. Nah kalau di kepabeanan ya, tapi ini kita tidak bahas kepabeanan, tapi ini saya kasih ini aja bocoran. Itu banyak lawyer-lawyer yang keliru di situ ya, akhirnya upaya hukumnya jadi bingung gitu ya. Bahkan ada juga yang disorientasi, bingung gitu ya, karena upaya penagihan pajak ini nanti kita akan bahas di sini ya, mirip-mirip dengan upaya pidana ya, mirip-mirip dengan upaya paksa di bidang pidana, mulai dari penyitaan ya kan, mulai dari penahanan atau gizling yang kemarin sering saya ungkapkan. Nah itu lawyer ya, bahkan hakim memandang itu masuk ke wilayah hukum pidana ya, akhirnya upaya hukum yang dilaksanakan, yang dilakukan, yang ditempuh oleh lawyer adalah upaya hukum prapid ya, praper. Dan celakanya hakim juga terkecoh juga ya, kalau di peradilan tuh terkadang suasana sidang itu sangat menentukan gitu ya. Saya juga sering sidang kan di pengadilan pajak. Dan saya tahu hakim-hakim itu kan bos-bos saya dulu ya, pasti ilmunya udah, tapi kadang-kadang kok bisa kecoh gitu ya. Jadi saya bingung juga itu ya. Saya kemarin misalnya sidang masalah PPN gitu ya. Itu dipermasalahkan, saya kan nagih PPN ya, PPN impor ya, di pengadilan pajak. Saya nagih, itu dimasalahin sama pemohon ya, sama kuasa hukum. Memang pinter banget kuasa hukumnya, lawyernya ini ya. Katanya bea cukai tidak berwenang menagih PPN. Waduh. Ya, alasannya instansi yang berwenang menagih PPN itu adalah Direktorat Jenderal Pajak. Dan hakimnya ternyata, saya pikir, ini pasti dimentahkan lah oleh hakim, masa udah puluhan tahun kita nagih PPN kok dipermasalahkan. Ternyata bener ya, hakimnya ini juga gitu ya, kebawa juga sama pendapat kuasa hukum itu. Dan waktu itu memang saya kurang antisipasi, ya akhirnya bisa itu. Emang kayak gitu ya, lawyer itu luar biasa emang ya. Jadi jangan patah semangat gitu ya. Kadang-kadang kita rasa, wah ini berat ini kayaknya ya, ngadepin pajak, yang ngadepin bea cukai, ternyata ya ketika masuk di peradilan runtuh juga tuh kita ya, entah kenapa gitu ya. Nah, itu contohnya ya teman-teman bapak ibu ya. Ini saya ini aja ya, sharing pengalaman aja. Nah, itu ya. Nah kemudian juga harus dipahami ya, bahwa bapak ibu kembali kita harus bedakan yang namanya hukum material dengan hukum formil. Kita masih di formil ya. Nah, nanti di pertemuan ini kita juga masuk ke hukum materialnya. Artinya kita akan masuk nanti ke PPH ya, pajak penghasilan ya. Formil nanti kita sampai sini, sampai terakhir penyidikan ya. Nah, ini juga udah kemarin kan. Jadi memang sekarang perkembangan terbaru baik hukum pajak material maupun hukum pajak formil sudah mengalami perubahan yang cukup signifikan, terutama dengan adanya undang-undang Ciptaker ya, Undang-Undang 11 tahun 2020 ya. Misalnya nanti kita masuk ke
Kalau di proses bisnis penagihan tidak ya, tidak ada perubahan. Tapi nanti di proses di tindak pidana ya, itu berubah, terutama di pasal 38 ya. Kalau dulu kan pasal 38 itu tindak pidana karena kealpaan itu tidak dipidanakan kalau perbuatan yang pertama ya. Tapi sekarang dihapus ya, pasal 13A dihapus ya. Pasal 13A dihapus, jadi langsung ke pasal 38. Tapi saya lihat diturunin ya. Nanti kita lihat ya, saya belum kompilasi itu ya. Tapi diingat-ingat aja memang ada perubahan di pasal di tindak pidana pajak kaitannya dengan Undang-Undang Ciptaker. Terus juga denda karena asas oportunitas ya. Nanti teman-teman bisa lihat di slide terakhir. Kalau dulu untuk tidak dipidanakan ya, agar tidak dinaikkan ke penuntutan ya, jadi tersangka gitu ya, tersangka pidana pajak, dia sudah disidik ya, tapi dia kemudian melakukan yang namanya asas oportunitas, yaitu permohonan ya untuk tidak dilanjutkan ya, tapi diganti dengan denda 400% ya, atau 4 kali lipat dari pajak yang kurang dibayar. Nah, sekarang diturunkan ya dendanya 300% ya. Jadi 300%. Di Undang-Undang Ciptaker ya, pasal 113 kalau nggak salah ya, pasal 113 itu merubah undang-undang. Kalau salah dikoreksi aja ya, biasanya ada Mas Rian ini. Mana Mas Rian yang dari pajak ini? Nggak ada ya. Nggak apa-apa ya, dosen juga nggak harus di atas juga ya. Sama-sama belajar ya. Nah, saya juga bukan orang pajak, tapi ya keunggulan saya ya karena saya dari Kementerian Keuangan gitu ya. Maksudnya tentang pajak tuh ya sebelahan lah gitu kan. Kedua ya masalah kepabeanan tentu saya sangat paham sekali. Cukai juga ya, saya juga sangat paham ya, keunggulan saya di situ ya. Silakan teman-teman yang mau didiskusikan ya. Tapi ini materi banyak sekali ini sebenarnya. Nanti modul lah saya share ya. Modul sering dibaca itu ya. Atau nanti komen lah di YouTube saya ya. Nah, tanya di situ ya. Biar nanti saya bikin kontennya gitu kan. Kadang-kadang bingung saya mau ngomong apa gitu ya. Tapi kan kalau ada yang nanya, wah saya bikin nih kan. Biar kayak YouTuber gitu ya. Nah ini ya teman-teman, jadi perubahan untuk Undang-Undang KUP ya, Undang-Undang Ciptaker bulan November ya tahun 2020 ya. Nah ini pasal-pasalnya banyak sekali ya, tidak terlalu banyak sebenarnya dibandingkan Undang-Undang Kepabeanan ya. Undang-Undang Kepabeanan itu kan bisa sampai pasal sampai ratusan ya, sampai 130-an ya. Ini cuma 50 pasal ya. Nah, kita akan masuk ke sini ya. Nah, ini teman-teman. Penagihan pajak sampai dengan ini, tindak pidana. Jadi 2 kutub terakhir ya. 2 kutub terakhir dari siklus pajak ya, mulai dari ketentuan umum ya, di kemarin sudah kita bahas, kemudian pendaftaran ya, kemudian pembayaran, pelaporan, yang ini kita terakhir sekali, yaitu produk dari official assessment. Jadi kewajiban self assessment ya, ini akan dikoreksi ya ataupun diawasi dengan official assessment ya. Dan kalau terjadi ketidaksesuaian ya dalam bentuk kurang bayar ya, tapi masih dalam ranah administrasi, maka dilanjutkan dengan penagihan pajak. Tapi kalau sudah masuk ke ranah pidana, maka dia tidak pakai penagihan pajak, tapi dia memenjarakan orang ya, menghukum ya, plus denda tentunya, dan dendanya ini dieksekusi oleh hukum pidana ya. Sekarang di Undang-Undang Ciptaker ini diperjelas ya. Jadi eksekusi dari pidana terkait dengan denda itu tidak lagi oleh DJP ya. Tidak lagi oleh DJP. Kalau sebelumnya kan misalnya ada putusan pidana, hakim memutuskan ya denda ya atas kekurangan pajak. Nah, itu diterbitkan lagi surat ketetapan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Tapi sekarang di Undang-Undang Ciptaker tidak ya, tidak diterbitkan lagi, tapi langsung dieksekusi oleh jaksa ya. Tapi saya kira itu memang lebih pas gitu ya, karena kan yang dulu itu jadinya bingung kok nih administrasi tindak pidana diselesaikan lagi dengan administrasi diterapkan dikeluarkan lagi SKP. Akhirnya beberapa kasus itu mentah juga di Mahkamah Agung ya, karena menganggap pertama ya SKP itu biasanya nanti terbit
daluarsa gitu ya. Karena kan surat ketetapan pajak itu daluarsanya 5 tahun, sedangkan proses pidana itu lama ya, apalagi sampai menunggu inkrah kasasi di Mahkamah Agung ya. Sehingga ketika dikeluarkan surat ketetapan pajak kurang bayar sebagai atau tindak lanjut dari pemidanaan, nah itu bisa jadi surat ketetapan kurang bayarnya sudah daluarsa ya, bukan hanya daluarsa 5 tahun, bahkan daluarsa bisa daluarsa sampai 10 tahun ya kan. Contohnya di kasus Asian Agri yang terakhir itu ya, di pengadilan pajak sudah dimenangkan ya SKP-nya, tapi di Mahkamah Agung dibatalkan. Kira-kira itu ya teman-teman. Nah ini ya yang teman-teman bisa lihat lebih mudahnya. Jadi fase yang akan kita bahas ya, sesudah fase self assessment adalah fase pengawasan atau fase official assessment. Kita akan fokus di sini. Ya nanti terakhir sekali kita masuk di fase sengketa ya. Nah, jadi kita di sini guys ya, yaitu fase pengawasan mulai dari pemeriksaan. Ini dia pemeriksaan, terus ketetapan pajak ya, nanti kita lihat udah ada sih di modul ya, jenis-jenis ketetapan pajak, kurang bayar ya, lebih bayar ya, nihil. Nah, kemudian nanti diajukan upaya hukum, ya, keberatan atau gugatan ya dan lain-lain, masuk ke fase sengketa dan fase pengadilan. Itu ya, kira-kira itu untuk pendahuluan KUP ya, untuk pendahuluan KUP. Sekarang kita masuk ke penagihan ya, kita langsung aja ke penagihan. Jadi untuk penagihan itu saya pakai modul atau pakai slide ya enaknya ya. Di modul ada ya, teman-teman lihat penagihan pajak pakai modul dulu, pakai slide dulu lah ya. Slide kan tampilannya enak gitu ya. Saya sih udah siapin slide-nya. Mana slide-nya? Ini dia. Penagihan pajak ya. Langsung kita gabung dengan penyidikan tindak pidana ya. Nah, ini kita share dulu. Screen. Nah, ini dia ya. Penagihan pajak ya. Ya teman-teman, ada berapa slide sih nih? Ya saya nggak kelamaan. Banyak banget ya, 55. Nanti saya next aja lah ya. Jadi ini ya teman-teman ya. Nah ini siklus penagihan ya. Memang kalau sudah sampai jatuh tempo itu harusnya kan dibayar ya teman-teman ya. Tapi ini terkadang tidak dibayar ya dengan berbagai alasan ya. Bisa jadi karena adanya ketidaktahuan ya. Bisa aja tidak tahu ya karena datangnya surat ketetapan dikirimkan ya ke alamat yang salah ya. Atau bisa juga memang tidak mau bayar gitu ya. Atau masih merasa ingin sengketa ya, ingin sengketa tapi tidak punya uang ya. Karena kan untuk keberatan sebenarnya kalau dia setuju dia harus bayar ya. Tapi kalau dia tidak setuju dia tidak harus bayar. Ya. Sebenarnya sih alasannya kemungkinan tax ignorance juga bisa ya. Jadi memang tidak mau bayar gitu ya, sehingga sampai jatuh tempo. Padahal jatuh tempo itu kan 30 hari ya, sejak 30 hari sejak surat tagihan. Kalau di pajak, kalau di bea cukai 60 ya. Tagihan kepabeanan itu 60 hari. Diberi waktu 2 bulan, dia bisa juga mengajukan keberatan sama ya. Kalau di pajak 90 hari, keberatannya kalau di bea cukai 60 hari. Kalau untuk cukai 30 hari. Nah ini makanya hari-hari ini harus benar-benar dilihat ya. Kadang-kadang lawyer itu cuma ngeliat undang-undang pengadilan pajak gitu ya. Saya kemarin ketemu lawyer itu dari sebuah BUMN yang sangat besar sekali, bukan lawyernya ya, tapi saya lihat itu orang legalnya ya, orang legalnya. Pokoknya dia nggak baca undang-undang ya. Dia cuma baca undang-undang pengadilan pajak yang menyatakan banding dalam jangka waktu 90 hari. Nah, dia harusnya baca lagi karena di kata-kata 90 hari itu ada exit clause-nya ya, ada pengecualiannya kecuali
ya diatur lain di dalam undang-undang perpajakan. Nah, rupanya di undang-undang kepabeanan pengaturannya berbeda ya. Karena banding di kepabeanan itu 60 hari. Nah, kalau gugatan nanti kita masuk ke yang terakhir itu lebih cepat lagi ya Bapak Ibu ya. Gugatan itu cuma 14 hari. Makanya waktu-waktu ini sangat krusial sekali ya. Nah, makanya daripada lewat waktu ya udah buru-buru aja ya kalau mau ngajuin upaya hukum. Kadang-kadang kan lama ya mikirnya apa nih kita bikin gugatannya kayak apa. Akhirnya waktu lewat gitu ya. Memang saya lihat lawyer sih biasanya masuk aja dulu gitu kan. Nanti kan gugatan bisa diperbaiki ya daripada lewat waktu ya langsung dinyatakan NO ya. Nah, jadi untuk penagihan pajak ini seperti ini Bapak Ibu-ibu. Skemanya dimulai dari jatuh tempo 7 hari terbit surat teguran, apabila dalam tempo 21 hari tidak dilunasi akan terbit surat paksa. Ya, dalam tempo 2 kali 24 jam tidak dilunasi juga akan terbit penyitaan ya, penyitaan ini ya, jangan sampai ya. Ya karena yang disita itu ya harta, aset ya, termasuk juga rekening ya. Rekening kita di bank disita ya, diblokir ya. Kemudian dilakukan pelelangan ya. Bahkan nanti kita lihat juga sampai ke penyanderaan di sini ya. Jadi sebelumnya ya, sebelum tadi tindakan itu dijalankan akan terbit dulu ya yang namanya dasar penagihan, yaitu surat tagihan pajak ya terkait dengan denda-denda ya tentunya ya, surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak tambahan, bisa juga karena surat keputusan pembetulan ya, misalnya pembetulan yang menyebabkan nilai pajak masih ada yang harus dibayar, keputusan keberatan ya, keputusan banding dan juga putusan TK. Ini menjadi dasar dilakukan penagihan ya. Nah, kemudian dilaksanakanlah yang namanya penagihan dengan surat paksa ya. Jadi penagihan dengan surat paksa ini ya definisinya adalah serangkaian tindakan ya agar penanggung pajak. Nah, ini ya definisi penanggung pajak ini teman-teman perlu perhatikan ini ya. Karena ternyata ada perluasan definisi ya di undang-undang ya penagihan pajak dengan surat paksa maupun di undang-undang KUP. Jadi yang termasuk dengan nanti kita lihat ya definisinya. Jadi tidak hanya wajib pajak saja, termasuk juga nanti ya wakilnya juga harus menanggung pajak ya. Makanya jangan kaget kok perusahaan saya udah pilot ya. Kok direksinya yang kena? Ternyata memang di pajak itu menganut ya yang namanya tadi itu ya perluasan definisi dari penanggung pajak. Tentunya tujuannya dalam rangka memastikan utang pajak itu terbayar ya. Nanti saya lihat ya ada contoh putusannya itu ya. Bukan hanya direksi ya, bahkan komisaris gitu ya. Komisaris akhirnya dia upaya hukum. Nah, upaya hukumnya ini ini juga upaya hukumnya juga ya nanti kita lihat ya. Karena memang ternyata memberikan celah untuk upaya hukum tidak hanya di pengadilan pajak, juga di pengadilan negeri. Jadi teman-teman memang untuk urusan hukum pajak ini harus ekstra hati-hati ya. Karena berbeda hukum acaranya dengan peradilan umum ya, dengan sengketa perdata ya. Sehingga memang harus dilihat benar-benar ya. Kemana mau melakukan upaya hukum, alasannya apa ya. Tadi kembali ke tadi masalah apa? Masalah penanggung pajak ya. Nanti saya kasih putusan ya, ada putusan itu dari pengadilan negeri di daerah Tanjung Pinang terhadap tindakan gizeling ya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dia melakukan upaya hukum ke pengadilan negeri ya. Nah, kemudian putusan hakim mengatakan menolak upaya hukumnya, artinya memang dibenarkan ya tindakan gizeling terhadap komisaris perusahaan yang walaupun sebenarnya secara hukum perusahaan ya atau secara hukum perdata komisaris itu kan tidak menanggung ya utang piutang perusahaan kan. Tapi ternyata di dalam hukum pajak mengenal yang namanya beneficial ownership ya. Jadi siapa sih sebenarnya tokoh ya pihak yang benar-benar ya harus ya dibebani utang pajak ini atau yang benar-benar menguasai ya perusahaan ya sehingga memang tidak menggunakan definisi-definisi formal ya atau bisa juga kita katakan sebagai substance over form gitu ya. Jadi bagaimana substansinya ya bukan namanya ya. Bisa saja dia tidak ada di akte ya. Bahkan bukan komisaris sama sekali tidak ada namanya di akte ya, tapi ternyata dia yang mengendalikan perusahaan ya, dia yang memiliki kepemilikan secara
material ya, secara real ya. Nah, tapi memang secara legal formal ya itu tidak nampak di dokumen-dokumen perusahaan. Nah, ini memang di hukum pajak sampai di undang-undang ya, undang-undang KUP sama dan undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa menjangkau itu. Ini yang perlu teman-teman pahami ya di dalam kuliah hukum pajak kita ini. Ya, jadi tindakan untuk memastikan ya penanggung pajak melunasi utang pajak. Tidak hanya utang pajak, termasuk juga biaya penagihan ya. Nah, dengan cara apa? Menegur ya, artinya menerbitkan surat teguran. Kemudian bisa juga dengan melakukan penagihan seketika dan sekaligus. Nah, beda lagi penagihan seketika dan sekaligus ini adalah nanti tindakan penagihan yang cepat ya, bypass lah gitu ya. Karena begitu ada surat paksa ya, langsung ya dilakukan penyitaan ya, tidak lagi menunggu jatuh tempo jangka waktu 21 hari ya. Langsung disita ya, langsung disandra ya. Karena ada alasan ya, yaitu orang yang akan ditagih utangnya itu terlihat tanda-tanda akan melarikan diri ke luar negeri ya, membubarkan perusahaan, nanti kita lihat ya. Jadi yang ditagih oleh jurusita ya, nanti yang menagih jurusita adalah utang pajak ya, yaitu sanksi ya, pajak yang harus dibayar termasuk sanksi, termasuk bunga, kenaikan ya yang tercantum di dalam surat ketetapan pajak ya atau surat sejenisnya ya. Biaya penagihan meliputi biaya pelaksanaan surat paksa ya, biaya perintah melakukan penyitaan, biaya lelang ya, jasa penilai ya, dan biaya-biaya lain sehubungan dengan penagihan. Nah, ini ya teman-teman ya, jatuh temponya. Karena kan 1 bulan tidak dibayar ya, atau ada juga yang 2 bulan untuk PPP di daerah tertentu. Ini yang jadwal penagihan yang normal ya. Karena nanti ada juga yang bypass tadi yang seketika dan sekaligus. Jadi normalnya 21 hari ya. Nanti kalau bypass, kalau seketika dan sekaligus tidak menunggu ya 21 hari. Langsung surat paksa ya, langsung ditagih ya. Kita lihat ya. Ini dia ya. Ini yang jadwal yang biasa ya, surat paksa 22 kali 24 jam, ya. Kemudian penyitaan 14 hari baru dilakukan pelelangan ya, surat teguran 21 hari. Ada juga ya, ini tambahan ya, yaitu melakukan penyanderaan. Tapi tidak semua disandra ya, karena dibatasi hanya untuk utang pajak yang nilainya 1 juta ya, 1 juta. Kemudian diragukan itikat baik dari penanggung pajak. Jangka waktu penyanderaan 6 bulan ya. Jadi 6 bulan dapat diperpanjang maksimal 6 bulan. Jadi total 1 tahun ya teman-teman. Nah, tapi penyanderaan ini atau gizeling tadi ya tidak mengakibatkan utang pajak hapus gitu ya. Jadi walaupun sudah disandra selama 1 tahun atau 6 bulan plus 6 bulan ya, tetap utang pajaknya ya harus dilunasi ya. Ini ya yang ngeri-ngeri sedap ini ya. Makanya kalau bisa kita taat lah ya sama pajak ini ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Suara saya jelas ya? Ini kok sepi nih? Jelas Pak, jelas. Oh, jelas. Ini sepi karena ngantuk apa gimana nih? Karena menyimak ini. Sholat kali Pak, isoma. Oh, sholat ya, isoma ya. Saya lanjut aja nggak apa ya? Kan tanggung ya. Nanti jam 1 ya. Habis ini kan ada kuliah lagi ya. Saya harus tepat waktu ini. Nah, itu ya teman-teman ya. Intinya sih memang ini tindakan yang extraordinary ya, mengapa saya katakan extraordinary karena memang mirip-mirip dengan penghukuman pidana ya atau penyidikan di bidang pidana. Tapi ya itu tadi memang karena hukum pajak ini hukum yang bersifat lex specialis sistematis ya, karena dia dianggap ya sangat penting ya dalam rangka ya kehidupan membiayai kepentingan negara, memang diberikan kewenangan ya yang lebih kepada aparat pajak ya dalam rangka menegakkan hukum pajak sampai melakukan penyitaan ya tanpa harus menunggu putusan pengadilan ya,
cukup dengan upaya administratif ya berupa surat perintah melakukan penyitaan ya tentunya yang dikeluarkan oleh kepala kantor pajak KPP ya, atau melakukan pencegahan ya, pencegahan ini tentunya dengan berkoordinasi nanti dengan imigrasi ya, Kementerian Hukum dan HAM ya, dan melakukan juga penyanderaan, yaitu mengekang sementara waktu kebebasan penanggung pajak dan ditempatkan di tempat tertentu, biasanya di rumah tahanan ya, rumah tahanan negara, tapi memang dipisahkan ya dengan tahanan yang lain ya, karena kalau digabung wah itu ya, repot ya, memang dipisahkan karena memang dia bukan terpidana, bukan juga tersangka, tapi dia hanya penanggung pajak ya yang tidak melunasi utang pajaknya. Nah ini penagihan sekitar dan sekaligus ya teman-teman, ini memang lebih cepat jadwalnya. Jadi sebelum jatuh tempo pembayaran ya, bahkan sebelum jatuh tempo ya, tanpa surat teguran, sebelum tenggat waktu terbitnya surat paksa ya. Tadi kan kalau yang normal kan jangka waktu jatuh tempo 2 bulan ya atau 1 bulan. Bahkan kemudian surat teguran lagi 21 hari ya. Nah, baru 2 kali 24 jam dilakukan penyitaan. Tapi ini langsung bypass ya, tidak menunggu jatuh tempo, tidak ada surat teguran, langsung terbit surat paksa. Ya kan kalau surat paksa tentunya dalam tempo 2 kali 24 jam langsung ditindaklanjuti dengan penyitaan. Kenapa dilakukan penagihan seketika dan sekaligus ini? Karena ini ya ada sebab-sebabnya ya, yaitu penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Misalnya dia udah kelihatan pesan tiket ya sudah kelihatan gitu ya, kemas-kemas gitu ya, packing. Penanggung pajak memindahkan aset. Nah ini juga kelihatan ya, oh dia mulai ya menjual ya, memindahkan asetnya, kemudian mau akan bubar ya tadi ya, misalnya bubar perusahaannya ya, memailetkan diri ya, kemudian badan usaha tersebut dibubarkan oleh negara juga bisa ya, bubar oleh negara. Itu ya teman-teman ya. Aset penanggung pajak disita atau disita oleh pihak ketiga ya, atau tanda-tanda akan pilot ya. Nah, kemudian bisa dihapus ya utang pajak ini ya. Pertama tentunya karena daluarsa ya, 5 tahun tidak ada aktivitas pembayaran ya sudah ya daluarsa. Kemudian wajib pajaknya tidak ditemukan ya, goib ya, hilang. Kemudian tidak memiliki harta lagi ya, sama sekali tidak ada potensi lagi ya. Dan ada lagi terakhir ya, yang kelima sebenarnya, yaitu dengan cara dihapus ya, dihapus dari daftar piutang, tentunya berdasarkan keputusan Menteri Keuangan ya. Ini nanti dibaca aja lah saya kira. Objek penagihan ya. Tadi udah ya. Yaitu surat ketetapan pajak ya. Saya percepat aja. Nah, penanggung pajak nah ini teman-teman yang sangat penting sekali ya. Karena definisinya ini menjadi sangat luas ya. Kita jangan merasa oh saya kan nggak ada urusan. Nah, tapi kalau kita bisa membuktikan kita tidak ada kangkut pautnya, nah baru kita bisa lepas. Tapi selama kita tidak bisa membuktikan ya dan meyakinkan Dirjen Pajak ya bahwa tidak ada kaitannya dengan dengan utang pajak, nah, maka kita bisa masuk gitu ya. Kenapa? Karena di sini definisinya ya. Yaitu orang pribadi yang bertanggung jawab ya, definisi dari penanggung pajak ya, atas pembayaran pajak ya, termasuk wakil. Nah, ini ya. Yang menjalankan hak dan kewajiban. Wakil itu siapa? Nah, ini ya. Kalau dia badan maka dia pengurus ya. Kalau dia badan yang pilot ya maka dia kurator ya. Kalau badan yang dibubarkan tentunya ya orang yang melakukan pemberesan ya. Kalau warisan yang belum terbagi maka ahli warisnya ya. Anak yang belum dewasa adalah orang tuanya. Nanti kita lihat ada putusan itu ya. Langsung ke putusan aja ya, saya share aja putusan biar takutnya lupa gitu ya. Tapi sebentar dah. Nah, ini contohnya lah ya, contoh perhitungan ya pajak yang harus dibayar ya. Saya kira sini dibaca aja. Ini juga ya. Nah, saya mau ini bunga penagihan ya, jadi nanti tidak hanya pokoknya tapi juga bunganya. Nanti silakan teman-teman dibaca aja ini ya. Nah, saya mau kasih contoh putusan ya, sebentar ya. Saya mau share lagi yang baru.
biar teman-teman bisa lihat kayak apa sih orang disandera itu, upaya hukumnya gitu ya. Google Drive, di Google Drive. Putusan. Bentar ya. Nah, ini dia. Putusan mana dia? Ah, ini ya. Putusan perdata. Jadi memang masuk ke perkara perdata ya, teman-teman ya, atas penyanderaan itu ya. Nah, ini. Saya share ya, teman bisa lihat putusan. Nah ini dia. Ini sih saya hasil googling ya, saya hasil googling di direktori putusan Mahkamah Agung, teman-teman juga bisa cari. Nanti saya share juga lah ke Mbak Desi, Mbak Dewi, Desi ya, Mbak Desi. Jadi ada putusan ya Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ya. Jadi ini masuk ke Pengadilan Negeri. Ternyata memang ya di Undang-Undang KUP itu atas tindakan penyanderaan ya, upaya hukumnya itu bisa ya ke pengadilan negeri ya. Nah ini ya. Jadi ini gugatan ya. Kita lihat di sini gugatan ya. Perdata G ya, gugatan. Penggugat ya dalam hal ini ya namanya Nyonya ya, perempuan lagi ya, Nyonya ya, Nyonya Goy Alan ya. Wah, kesian sekali ya. Kemudian dia melakukan gugatan terhadap Direktorat Jenderal Pajak ya. Pemerintah Republik Indonesia ya, Kementerian Keuangan, Direktur Jenderal Pajak sebagai tergugat satu ya, tergugat duanya Menteri Keuangan. Ya digugat ya, duduk perkaranya apa di sini ya. Jadi tergugat ya dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan ya penyanderaan ya, penyanderaan Esprin, surat perintah penyanderaan ya yang diterbitkan dan ditandangani Kepala Kantor Pajak ya, kantor KPP, kantor pelayanan pajak Bintan ya, di Bintan ya. Bintan tuh di mana Bintan? Di ini ya. Dekat Batam sana ya. Oh, maaf. Nah, atas kenapa dia disandera ya? Dikarenakan penggugat ya. Ini ya, teman-teman ini yang cukup wow ya di kasus ini. Dia tuh komisaris ya. Nyonya siapa tadi? Nyonya apa namanya tadi? Nilam. Nyonya Goy. Ngoy apa gimana bacanya nih? Melan lah gitu ya. Nyonya Melan ini komisaris. Bapak-bapak, ibu-ibu. Komisaris guys ya. Kok bisa gitu ya komisaris ya di Sandra gara-gara PT-nya PT Gunung ini, kita sebut aja nama PT-nya karena memang udah inkrah kan, udah dikeluarin pengadilan, jadi tidak ada unsur membocorkan rahasia ya ataupun apa namanya unsur perbuatan apa namanya pencemaran namanya. Hati-hati, saya kan masukin ke YouTube ini ya, nanti salah saya kena pasal juga. Jadi PT Gunung Kijang Jaya Lestari ya teman-teman ya. Karena utang pajak, utangnya sih nggak gede ya. Utangnya berapa guys? Pokoknya udah di atas 100 juta ya, karena memang tadi ya yang 100 juta itu dasarnya apa tadi ya, sebentar ya. Dasarnya SE kalau nggak salah ya. SE Dirjen Pajak ya. Itu dikenakan sandera ya. Bukan dasarnya, kalau dasarnya tentunya undang-undang ini ya, KUP ya. Tapi apa istilahnya belate ya. Belate itu kebijaksanaan lah ya, peraturan kebijaksanaannya yang disandera itu yang di atas 100 juta aja ya. Ini ya teman-teman ya. Nah, padahal ya berdasarkan akta notaris ya pendirian perusahaan, dia tuh sebagai komisaris. Kemudian dikaitkan dengan undang-undang PT ya, tentunya komisaris itu memiliki ya apa namanya kewenangan ya dan tanggung jawab yang terbatas ya. Kemudian juga dikaitkan lagi dengan kondisi perusahaan PT Gunung Kijang itu dalam kondisi pilot ya, kondisi pilot itu kan sebagai akibat hukumnya tentunya ya penggugat sebagai komisaris perseroan hapus ya apa namanya posisinya gitu kan, digantikan ya dengan pihak-pihak yang menjadi apa namanya pengurus ya dari perusahaan yang pilot ya, kurator lah gitu ya. Jadi itu alasannya sehingga dia meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, ini masuknya di Medan ya. Jadi Belitung ya. Bintan ya. Bintan itu masuknya ke Pengadilan Negeri Medan ternyata ya. Oh enggak, perkara pilotnya di Pengadilan Negeri Medan ya. Kalau pengadilannya tadi Pengadilan Negeri
Mana nih? Pengadilan Negeri Tanjung Pinang ya, Tanjung Pinang. Itu ya teman-teman ya. Jadi sudah tahu posisi kasusnya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat apa alasan dari Direktorat Jenderal Pajak ya. Kita lihat di sini ya. Ini masih alasannya pemohon ya, dengan adanya putusan pailit ya, hak kewajiban tugas maupun tanggung jawab penggugat sebagai komisaris ya, tentunya di sini secara hukum perusahaan ya, yaitu pasal 24 ya, pasal 25, pasal 26 hukum kepailitan ya, pasal 3 Undang-Undang 37 tahun 2004 ya. Maka sudah dianggap apa namanya sudah selesai lah gitu ya. Termasuk hutang pajak ya. Karena semuanya harus melalui kurator. Ini kenapa komisaris masih dibawa-bawa gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang ini sih masih alasannya pemohon ya, intinya sih itu alasannya. Ya. Alasannya masuk akal ya teman-teman ya. Masuk akal. Nah, sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh, panjang sekali ya. Ini saya ini aja, saya scroll ke bawah terus. Mana dia? Kita langsung ke putusan aja kali ya, langsung ke amar aja. Ini masih dalil-dalil penggugat ya. Dalil-dalil penggugat. Ini silakan teman-teman baca. Gitu saya langsung ke eksepsi ya. Eksepsi. Nah, ini dalilnya tergugat. Dalilnya Direktorat Jenderal Pajak. Tentunya sebagai lawyer biasa ya melakukan eksepsi. Sebenarnya walaupun gitu ya, eksepsi ini memang lazim ya, tapi sebenarnya harus hati-hati juga ya. Karena kalau dikabulkan ya bukannya ya menang, sebenarnya menang eksepsi ini, kalau eksepsinya kaitan dengan kompetensi absolut ya bisa kemenangan sementara gitu ya. Karena nanti kan apa namanya pemilik kompetensi yang sebenarnya ya dari peradilan tersebut masih bisa apa namanya menyidangkan ya. Tapi memang di sini menempuh lawyernya Direktorat Jenderal Pajak menempuh eksepsi ya. Artinya di sini mengatakan bahwa perkara pajak tidak boleh masuk ke pengadilan negeri. Padahal dia tahu sebenarnya ya, memang untuk tindakan penyanderaan ini menjadi ya kompetensi absolut dari pengadilan negeri. Tapi namanya lawyer karena kan apa-apa aja dicoba gitu ya. Saya lihat gitu ya. Nah, dia eksepsi dengan alasan ini masuk ke dalam sengketa pajak, ya harusnya dibawa ke pengadilan pajak gitu ya. Karena pengadilan negeri ini terbatas ya, objeknya hanya terhadap, nah padahal di sini sudah jelas ya, objek gugatan di pengadilan negeri hanya terbatas pada pelaksanaan penyanderaan ya. Tapi namanya usaha lawyer ya tetap aja, padahal ini kan sebenarnya udah pas gitu ya. Pelaksanaan penyanderaan berdasarkan ya pasal 15 ayat 1 ya PP nomor 137 tahun 2000 ya, sebagai pelaksanaan dari pasal 34 ya Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa memang lakukan ke pengadilan negeri. Penanggung pajak yang disandra, ini ya bunyi pasalnya ya teman-teman, dapat mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan penyanderaan hanya kepada pengadilan negeri ya. Tapi ini masih dieksepsi juga oleh DJP ya, enggak. Tapi yang itu memang masalah strategi persidangan ya. Nah, terus itu ya. Nah, kemudian tentunya setelah eksepsi ya masuk ke materi. Nah, di sini Direktorat Jenderal Pajak memperkuat ya alasan penyanderaannya ya, di mana dia? Jadi strategi yang digunakan oleh DJP di sini juga menggunakan jurisprudensi ya. Kita lihat di sini ya. Juga dia menggunakan jurisprudensi. Ternyata memang ada juga pengadilan ya yang memutuskan NO ya terhadap perkara seperti ini. Ya, jadi ini ditampilkan ya contoh-contoh putusannya ya untuk sebagai bahan referensi atau jurisprudensi oleh tergugat ya. Itu ya. Itu hal yang biasa gitu ya. Memang di dalam kita melakukan upaya hukum tidak cukup kita dengan mendalilkan perundang-undangan, tapi juga lebih kuat lagi kalau kita menyampaikan yang namanya contoh putusan ya atau jurisprudensi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, terus ada beberapa putusan ini saya lihat ya, putusan di
Pengadilan Negeri Bandung, ya, putusan di Palembang juga disampaikan. Nah, sekarang eksepsi eksepsi doli praelintis, ya. Jadi ini merupakan bagian dari strategi persidangan, ya, artinya mengatakan kurang adanya niat licik, ya, untuk menghindari tanggung jawab pajak, ya. Nah, jadi ini biasa, ya. Atau disebut juga sebagai gugatan sumir lah, gugatan sumir, ya, gugatan sumir, gugatan obsurlibel, ya. Ini juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak, ya. Sekarang kita langsung aja ke ini aja deh, ya. Kita langsung ke putusan, ya, ke amar, ya. Kita langsung ke halaman terakhir aja. Set. Nah, jadi di sini kita lihat, ya, hakim memutuskan, ya, menolak gugatan, ya, menolak gugatan, ya. Kemudian menyatakan tindakan penyanderaan oleh tergugat 1, ya, Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan hukum, ya. Alasannya apa? Pertimbangan hakim kita lihat di sini, ya, di atasnya, ya. Yang pertama nomor 1, ya, dalil penggugat, ya, penggugat tuh tadi Nyonya Melan tadi, ya, bahwa penempatannya di lapas, jadi dia di Nyonya Melan ditaruh di lapas, ya. Nah, di sini dia menggugat, membantah, ya, tentunya di sini dikatakan oleh hakim, ya, dibantah, yang intinya sudah sesuai lah, ya, sudah sesuai dengan hukum, ya. Kemudian ini juga masalah dalil-dalil pemohon yang dibantah karena mengatakan bahwa penggugat dalam gugatannya mengatakan sanksi perpajakan yang dikenakan terhadap perusahaan tersebut telah mengikuti sunset policy. Tapi di sini oleh hakim, ya, tidak dipertimbangkan dalil tersebut, ya. Nah, yang saya kira yang paling inti ini, ya, tergugat 1 menolak dengan tegas dalil penggugat karena sistem perpajakan tidak benar. Alasan penggugat dalam gugatannya bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak memenuhi, tidak menghormati putusan pengadilan niaga tentang kepailitan. Karena tadi sifat dari hukum pajak tersebut bersifat lex spesialis, ya. Jadi memang dalam perkara ini tidak tunduk kepada, ya, undang-undang kepailitan dan PKPU. Saya kira itu, ya, teman-teman, ya. Saya kira itu, teman-teman, ini memang luar biasa sekali, ya, perkembangan dari hukum pajak ini kalau kita perhatikan, ya. Bahkan komisaris, ya, komisaris yang sebenarnya bukan bagian dari pengurus, ya, bahkan juga bisa ikut tersandra dengan kasus pajak. Tersandranya bukan tersandra dalam pengertian yang dalam pengertian ini benar-benar disandra, gitu, ya, benar-benar disandra orangnya, ditempatkan di lapas, ya, ditempatkan di rumah tahanan, ya. Sekarang pertanyaan, mengapa komisaris, ya, dari suatu perusahaan, ya, dimasukkan ke dalam penanggung pajak? Nah, di sini kita lihat, ya. Jadi menggunakan dalil pasal 1 angka 28 dan pasal 32 Undang-Undang KUP, ya. Jadi sama, ya, yang tadi. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab, ya, atas pembayaran pajak, termasuk wakil, ya, termasuk wakil yang menjalankan, ya. Nah, kemudian di pasal 32-nya, ya. Nah, di sini dikatakan dalam menjalankan hak dan kewajiban, ya, nah, wajib pajak diwakili oleh badan oleh pengurus, ya. Nah, di sini di mana dia komisaris itu muncul di sini, ya, di pasal 32 ayat 4. Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan ini, ya. Jadi teman-teman catat di pasal 32 ayat 4 Undang-Undang KUP, ya. Karena di sini ada satu contoh, ya, contoh yang menjadikan seseorang walaupun dia tidak tertera namanya di dalam akta kepengurusan, ya, tapi dia bisa terkena, ya, jerat hutang pajak
karena dia di sini misalnya dianggap memiliki wewenang ya menentukan kebijaksanaan, yaitu misalnya menandatangani cek ya. Nah, kalau dia kedapatan pernah menandatangani cek ya, walaupun namanya tidak tercantum ya dalam susunan pengurus ya, termasuk dalam pengertian pengurus ya, termasuk juga dalam pemegang saham ya, dia bahkan masuk ke dalam definisi penanggung pajak ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi kenapa si Nyonya Meilan ini ternyata dia diketahui pernah ya melakukan salah satunya ini ya, menandatangani cek, atau dia dianggap memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan perusahaan walaupun dia komisaris ya. Komisaris itu kan pengawas gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian apakah kepailitan bisa menghapuskan hutang pajak? Nah, ini digunakan ya penafsiran hukum yang disampaikan oleh petugas pajak ya, oleh Direktur Jenderal Pajak, bahwa kepailitan hanya mencakup aktiva dan pasiva. Perseroan pailit tetap cakap dalam melakukan perbuatan hukum ya. Perseroan tidak berwenang melakukan adalah mengurus dan mengalihkan serta mengikatkan harta dalam harta pailit. Kewenangan dimaksud ada pada kurator. Jadi di sini ya dapat disampaikan ya, hutang pajak ya dapat tetap dilakukan eksekusi ya berdasarkan tentunya di sini ya penerapan hukum yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Saya kira itu ya teman-teman ya. Ini silakan nanti saya share dah. Kita udah 1:30 ya. Saya kira untuk penagihan ini ya. Penagihan ini intinya sih merupakan upaya yang luar biasa sekali yang harus teman-teman bisa pahami. Nanti bagaimana cara mengantisipasi ataupun menghadapi tindakan penagihan, tentunya kita lakukan upaya hukum yang akan nanti kita lihat seluk-beluknya di pertemuan terakhir. Nah, karena kita secara RPS masih punya utang, materi saya punya utang ya. Saya pengen sesuai dengan RPS aja. Jadi untuk tindak pidana ya, tindak pidana sih nanti saya akan cepat juga ini ya, karena memang bisa dibaca sebenarnya. Ya semua juga bisa dibaca ya. Tapi kan harus saya jelaskan juga ya. Tindak pidana ya, sebentar ya. Tindak pidana, saya buka lagi teman-teman. Tindak pidana materi pajak. Bentar ya, mana sih? Hukum pajak, hukum PPT. Ini ya, tindak pidana udah saya siapkan. Oh, sorry. Di slide yang tadi ya, jadi satu ya. Jadi tadi jadi satu. Oke. Saya masuk lagi ke slide yang tadi. Ya. Oke ya. Mana dia? Ini dia. Nah, ini ya. Ini saya cepat aja. Karena habis ini langsung tindak pidana ya. Perlu. Jadi penagihan ketika dan sekaligus tadi udah ya. Intinya sih penagihan ekspres lah gitu ya. Penyanderaan juga ini sudah ya, dan sudah saya sampaikan tadi contoh putusannya ya, apa saja yang bisa disandera ya, apa saja yang bisa dilelang. Kemudian ada yang namanya hak mendahulu ya, karena negara dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak dianggap sebagai kreditor ya, kreditor preference ya, mendahului ya. Jadi dianggap memiliki secara undang-undang ya, memiliki hak mendahulu atas utang pajak, atas barang-barang milik penanggung pajak. Nah, inilah salah satu alasan ya kenapa tadi walaupun dia sudah dipailitkan tapi hutang pajaknya tetap dapat eksekusi karena adanya hak mendahulu ya di pasal 21 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan ya. Kemudian nah ada yang namanya daluarsa ini ya. Nah, mudah-mudahan sih maksudnya memang ini pintu masuknya lah ya. Solusinya kalau udah 5 tahun daluarsa ya. Tapi 5 tahun tuh nggak sebentar ya, lama lah ya. So, kita nunggu 5 tahun disatronin terus sama orang pajak kan. Ya kalau bisa sih jangan sampai masuk ke ya penagihan pajak ya, apalagi nanti masuk ke pidana ya. Saya kira ini ya, pidana tagihan daluarsa 5 tahun. Kalau 5 tahun memang tidak ada pembayaran ya, maka ya utang pajaknya dapat dihapuskan. Itu ya teman-teman ya. Ini saya percepat aja nih. Tertangguhnya bisa juga tertangguh hutang pajak daluarsa 5 tahun ini ya, karena ternyata ada tindak pidana. Macam-macam di sini ada tindak pidana ya. Atau ada ini dia dibaca aja ya. Intinya sih kalau ada tindak pidana ya, dia bisa lebih dari 5 tahun ya.
Kemudian juga Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat paksa ya. Jadi dihitungnya dari mulai surat paksa bukan dari surat ketetapan pajak daluarsa 5 tahun. Nah, sekarang masuk ke tindak pidana. Intinya ini teman-teman ya. Jadi untuk lebih mudah tindak pidana kepabeanan perpajakan itu kita bisa bagi menjadi 4 delik ya, delik kealpaan, delik percobaan, delik kesengajaan, dan delik pengulangan atau residivis. Yang pertama kealpaan, ini sudah berubah ya di Undang-Undang Ciptaker yang baru, tapi ini kita pakai aja, kita masih pakai ini karena Undang-Undang Ciptaker yang baru kan masih belum efektif ya. Dan peristiwa-peristiwa pemidanaan tentunya kan tidak terjadi sebelum Undang-Undang Ciptaker, jadi kita masih harus bahas ini. Jadi intinya ini suatu tindak pidana karena tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT secara tidak benar yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Ini sama dengan ya perbuatannya sih sama ya dengan yang ada di pasal 8 ya. Tentang pasal 8 ayat 4 ya, sorry ya. Kalau ayat 4 ya tentang tentang kurang bayar. Tapi kenapa ada yang diselesaikan dengan kurang bayar dan ada juga yang diselesaikan dengan pidana? Tentunya ini nanti menjadi permasalahan juga ya. Kenapa saya katakan menjadi permasalahan? Karena di sini memang tidak ada batasan yang jelas kalau saya lihat ya. Karena memang jenis peristiwanya sama ya. Mana yang masuk ke 8 ayat pasal 8 ya, pasal 8 yang diselesaikan dengan SKP, surat ketetapan pajak ya, kurang bayar, atau yang masuk ke pasal 38 atau masuk ke pasal 39 ini ya teman-teman ya. Akibatnya memang di sini ada diskresi ya kalau saya lihat ya, diskresi dari penyidik. Bagaimana kalau WP-nya tidak tahu atas pemungutan pajaknya Pak? Nah ini maksudnya tidak tahu, mungkin pakai konsultan ya. Konsultannya yang main ya, WP-nya kan udahlah percaya aja sama konsultannya ya, atau percaya saja sama orang pajaknya. Nah nanti kita lihat di pasal 43 ya Mbak Rini ya, itu ada yang namanya delik penyertaan ya, memang tidak bisa gitu ya, tidak tahu karena kan setiap orang itu begitu undang-undang itu keluar ya, diterbitkan, dicatat ya di dalam lembaran lembaran negara ya, berita negara, lembaran negara ya, atau tambahan lembaran negara untuk penjelasannya, atau peraturan setingkat di bawah undang-undang dicatat ya di dalam berita negara, itu semua orang dianggap tahu ya, disebut dengan fiksi hukum ya. Tapi mungkin dia tidak tahu kejadiannya. Nah ini juga ya kita lihat kan yang namanya penanggung pajak itu adalah sebenarnya wajib pajak gitu ya. Yang dia kan yang nanti menandatangani SPT ya. Dia juga ya yang menandatangani ya berbagai ya dokumen-dokumen perpajakan. Ya, kalau dia tidak tahu ya tentunya tidak menjadikan dia lepas begitu saja ya dari jerat pidana. Tapi nanti kita akan lihat ya banyak sekali pintu masuk untuk melepaskan diri dari jerat pidana. Karena memang undang-undang pajak kita ini ya undang-undang yang bersifat ultimum remedium ya, menjadikan pemidanaan itu sebagai upaya terakhir. Bagaimana cara melepaskan diri dari pemidanaan? Nah ini ya. Jadi ada yang namanya pasal 8 ya. Pasal 8 ya yaitu kurang bayar. Jadi kalau sudah ada pasal 8 ya teman-teman ya, itu tidak perlu lagi dilakukan tindak pidana. Dengan cara apa ya? Dengan cara diterbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar. Sebab kan sebelum ditetapkan pun kita ya bisa ya meminta ya yang namanya denda pengganti ya. Kalau kita sebentar ya. Jadi di pasal 8 teman-teman bisa buka pasal 8 ya. Misalnya pasal 8 ayat 3 ya. Pasal 8 ayat 3 ini daripada kita dipidana gitu ya dengan pasal 38 ya. Apalagi pasal 39 lebih berat lagi. Kita bisa menempuh pasal 8 ayat 3 ya. Yaitu dengan cara melakukan ya pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ya, pasal 38 ayat 2. Jadi wajib pajak ya selama dia belum disidik ya, selama belum ada SPDP ya, surat perintah dilakukan penyidikan, maka dia bisa menggunakan sarana pasal 8 ayat 3 yaitu ya atas kemauannya sendiri melakukan ya pengungkapan ketidakbenaran perbuatan wajib pajak. Tapi memang di sini ada sanksinya 150% ya. Tapi kan tidak ada sanksi badan ya.
Walaupun di sini ada sanksi 150% dari jumlah pajak yang kurang, kalau pasal 38 ada sanksi badan ya, masuk penjara ya, sakit ya masuk penjara, jangan sampai ya. 2 tahun. Berapa sih di sini? Oh enggak ya, cuma 3 bulan aja ya. Tapi kan tetap aja ya. Kalau bisa janganlah kita masuk ke sana. Karena dendanya sih 1 kali ya. Memang kalau dilihat dendanya sih mirip hampir sama lah dengan di pasal 8. Tapi kan kalau kita masuk pidana itu tentunya berat lah gitu ya. Nanti masuk ke polisi juga ya, jaksa juga ya, sidang berkali-kali ya. Nah, lebih baik diselesaikan di pasal 8 ayat 3 dan ini sebenarnya kalau orang pajak ya kalau sudah selesai di 8 ayat 3 dia tidak akan ya, tapi ya nanti bisa aja gitu ya. Kalau tergantung dari kasusnya. Tapi secara inisiatif pribadi dari wajib pajak dimungkinkan gitu ya menyelesaikan di pasal 8 ayat 3 apabila itu ya terjadi karena kealpaan gitu ya. Nah, kalau dulu walaupun dia dipidana ya, kalau dia baru sekali itu ada yang namanya pasal 13A ya, pasal 13A. Tapi sekarang sudah dihapus ya. Jadi pasal 13A sudah dihapus, yaitu pasal yang mengatakan apabila kealpaan tidak menyampaikan SPT ya atau memberikan SPT tidak benar itu ya terjadi pada perbuatan pertama, maka dia tidak dipidana tapi dia mengganti dengan 200%. Jadi mau pilih mana ya? Mau pilih yang 150% dia ngaku ya atau pilih yang 200% ya. Nah, dia tidak ngaku. Tapi ini kan sudah dihapus 13A. Jadi langsung ke pasal 38 ya yang Undang-Undang Ciptaker itu ya, teman-teman ya. Intinya sih jangan sampai lah ya. Tapi kalaupun sudah terlanjur, oh ini ada pidana, ya kita selesaikan di pasal 8 ayat 3 biar tidak masuk bui gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian ada yang namanya tindak pidana karena kesengajaan. Nah ini tentunya lebih berat ya teman-teman. Kalau tadi kan lalai ya. Bagaimana membedakan kesengajaan dengan ketidak? Nah ini tentunya nanti melalui proses penyidikan ya teman-teman. Akan dilihat motivasinya ya, akan dilihat termasuk jumlah hutang pajaknya juga, signifikan sekali dia, nggak mungkin karena lalai, karena nggak tahu. Ini pasti udah ada rencana ya, udah ada planning ya, udah ada motivasi ya. Nah, ya. Apa saja jenis-jenis perbuatannya, tidak mendaftarkan diri ya, atau menyalahgunakan NPWP, tidak menyampaikan SPT ya, menyampaikan SPT yang tidak benar ya. Termasuk menolak dilakukan pemeriksaan. Nah, ini juga hati-hati ya. Jangan kita karena kesel sama orang pajak gitu ya, datang ngapain bikin repot aja nih. Nah, kita bisa masuk pidana ya, menolak dilakukan pemeriksaan. Ya orang pajaknya sih seneng, bukan seneng, senyum-senyum aja. Oke, Bapak menolak ya. Nah, tapi kemudian muncul surat perintah dilakukan penyidikan ya. Nah, ini hati-hati ya. Kemudian tidak memperlihatkan pembukuan, pencatatan ya, tidak menyelenggarakan pembukuan, tidak menyimpan pembukuan, ya, tidak menyetorkan pajak, yang mengakibatkan kerugian negara. Memang kata kuncinya sih di sini ya. Kalau tidak mengakibatkan kerugian negara, ya mungkin kita kadang-kadang juga lupa menyampaikan SPT, tapi ya atau SPT juga kadang-kadang ngasal ya, tidak sampai ke pidana lah ya. Tapi kalau sudah mengakibatkan kerugian pendapatan negara, ya ini bisa dinaikkan ke pidana dan ini besar sekali dendanya ya, hukumannya. Ya paling singkat aja 6 bulan, paling lama 6 tahun. Dan ya ini akumulatif ya dan. Artinya ya dua-duanya jalan ya. Hukuman badan dan hukuman denda ya. Kalau yang tadi pasal 38 itu atau ya alternatif. Nah ini yang ditanyakan oleh Mbak Rini tadi ya. Berlaku juga bagi wakil ya tadi ya, wakil, kuasa ya. Kuasa ini yang menyangkut konsultan ya, menyangkut pegawai yang dikuasakan ya, pegawai ini ya yang menyuruh ya. Mungkin WP-nya tidak tahu, tapi pegawai ya. Ya anak buahnya si direksi ya, orang pajaknya ya, manajer tax manager turut serta ya, menyuruh ya, menganjurkan, udah Bapak teken aja Pak SPT-nya Pak gitu ya. Ini aman lah Pak. Pokoknya ya tahu-tahu kena ya. Ya WP-nya tentu kena nomor 1 ya, karena memang dia yang bertanggung jawab, dia yang teken kan. Ya mungkin nanti ada alasan, bukan alasan maaf ya, mungkin ya diringankan lah karena memang benar-benar tidak tahu, awam sekali tentang pajak gitu ya. Ya tapi sebagai wajib pajak ya, apalagi dia misalnya sebagai direksi ya, ya tentunya sulit ya untuk mengatakan tidak tahu gitu ya. Tapi ada juga ya, seperti misalnya contoh kemarin itu bisa yang menggelapkan pajak itu memang tax manajernya gitu ya. Jadi
dia bilang udah store, taunya belum store, masuk kantong pajaknya ya. Tentunya dalam hal ini mungkin direksi nggak tahu ya, komisaris nggak tahu ya, WP nggak tahu, apa namanya pemegang saham juga nggak tahu, bisa-bisa aja ya. Makanya nanti kan ini kan bunyi pasalnya seperti ini, tapi nanti dilihat dari pembuktian ya, baik itu oleh penyidik ya, apakah dinaikkan ke tingkat penuntutan, apakah cukup dengan apa tadi administrasi ya di pasal 8 ayat 3 ya, atau 8 ayat 4 ya. Itu ya teman-teman ya. Saya kira itu ya. Kemudian pengulangan ini sih residivis. Jadi kalau dia sudah pernah melakukan tindak pidana ya di pasal 39 ya, kemudian dalam 1 tahun dia melakukan lagi ya, sebelum lewat 1 tahun dia pidana, sanksinya jadi 2 kali ya. Kalau tadi misalnya ancaman maksimalnya 6 tahun ya, kalau dia udah melakukan lagi dan di tahun yang sama jadi 12 tahun gitu kan. Gitu ya. Ada yang mau nanya? Boleh, ada yang mau nanya? Siapa nih? Tadi ada suara. Nggak ada. Itu ya teman-teman ya. Jadi karena kesengajaan juga ada di pasal 39A, ini kaitannya dengan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya ya. TBTS ya, faktur bodong lah kalau kita bicara sehari-hari ya, faktur bodong ya. Nah, kalau dalam bahasa undang-undangnya TBTS ya, tidak berdasarkan transaksi sebenarnya ya, yaitu menerbitkan faktur pajak, bukti potong, bukti pungut ya, yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, TBTS. Ya. Yaitu atau menerbitkan faktur pajak tapi belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, ini ya. Gimana nanti menyetorkannya, orang dia belum jadi PKP ya, sudah dipastikan ya, pajaknya masuk kantong gitu ya. Tapi kalau kita lihat nanti di Undang-Undang Ciptaker ini ada perubahan juga ya, kaitannya dengan sanksi, tapi sanksi administrasi ya. Sanksi administrasi kaitannya dengan pengusaha kena pajak yang ditetapkan secara jabatan. Kalau sebelumnya dia bisa dilakukan yang namanya tarik mundur sampai 5 tahun ya untuk PPN yang tidak dipungut ya sejak ditetapkan secara jabatan, tapi dengan Undang-Undang Ciptaker ini dia nanti bisa ditarik mundur 5 tahun tapi tidak dikali 10% langsung sebagai pajak yang harus dibayar ya atas penyerahannya, tapi nanti dianggap dia melakukan pengkreditan pajak masukan sehingga yang ditagih itu hanya, nanti dicek lagi ya kalau nggak salah tidak sampai 100% ya yang ditagih, jadi dapat diskon lah gitu ya. Cuma 40% ya, karena 60%-nya dianggap sudah diberikan pengkreditan pajak masukan. Jadi karena memang sanksi terkait faktur pajak ya kaitan dengan PPN ini sangat mengerikan sekali sebenarnya, karena memang banyak pengusaha itu yang ya antara tahu tidak tahu gitu ya, karena mungkin juga tidak tahuan ya, bisnis aja, taunya udah lewat ya, threshold 4,8 miliar itu ya, tahu-tahu udah 10 miliar ya jualan, jual HP ya, bengkel apa, kok diem-diem aja gitu ya. Tahuan kan orang pajak ya. Bapak sejak kapan omsetnya segini? Wah udah 2 tahun Pak, tinggal ditarik aja kan sama pajak ya. Berapa nih ya penyerahan Bapak? Waduh udah 20 miliar kali 10%, kena dia 2 miliar. Padahal 2 miliar itu dia belum tentu punya duit 2 miliar ya kan. Masih baru merintis usaha kan, 2 miliar dari mana Pak ya. Akhirnya dia kolaps ya. Nah, tapi dengan Undang-Undang Ciptaker rupanya dipermudah. Jadi tidak harus bayar 2 miliar. Kalau nggak salah cukup separohnya atau 40% ya, karena dia dianggap berhak atas pajak masukan ya, kredit pajak masukan atas penyerahan yang ditetapkan secara jabatan itu ya teman-teman ya. Nantilah kita lihat di PPN-nya ada. Kemudian daluarsa, nah ini bisa daluarsa ya, syukur-syukur lewat 10 tahun ya. Nah, 10 tahun ini lama juga ya. Jadi kalau sudah lewat 10 tahun ya nggak bisa lagi dituntut ya ataupun dihukum secara pidana ya. Sejak kapan? Sejak saat terutang ya. Saat terutang itu macam-macam ya. Kalau PPN ya sejak saat penyerahan ya atau transaksi ya.
Kalau penghasilan ya sejak diterima ya ataupun sejak diterima penghasilan ya. Kalau PPN potong ya. PPN pemotongan ya. Kalau kalau PPH pemotongan. Kalau PPH OP atau badan sejak sejak tahun pajak ya. Sejak berakhirnya tahun pajak. Kemudian ada juga namanya delik aduan ya teman-teman. Jadi di hukum pajak juga ada delik aduan, yaitu kita bisa mengadukan kemudian memenjarakan, bukan memenjarakan ya, apalagi mengkriminalisasi bukan ya. Tapi ini memang suatu hukum gitu ya, hukum yang ada di Undang-Undang Perpajakan, yaitu apabila di sini misalnya ya tidak dirahasiakan ya rahasia ya wajib pajak oleh petugas pajak ya. Jadi membocorkan rahasia gitu. Nah, memang kadang-kadang mungkin tidak sengaja. Kalau tidak sengaja dia kena di pasal ya yang ini ya, pasal kealpaan 41 ya, pasal 41 yang kealpaan ya, dan pasal 41 yang kesengajaan ya. Kalau dia alpa ya kurungan 1 tahun ya, denda ya, dan dendanya juga ya 20 juta ya. Kalau dia sengaja penjara ya, bukan kurungan ya. Tentunya kalau kurungan kan lebih ringan, ini lebih berat, penjara 2 tahun dan denda 50 juta. Tapi ini harus delik aduan. Jadi orang yang dirugikan ya karena rahasianya dibocorkan atau tersebar ya, misalnya ya utangnya ketahuan ya, padahal buat apa sih wajib pajak orang pajak ya nyebar-nyebarin utang dia gitu ya, sehingga kredibilitasnya menurun, merasa dirugikan ya, sehingga dia bisa melakukan delik aduan ya. Tapi ini masuk delik perpajakan ya, tetap melalui PPNS, penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Pajak ya, yang ada di Kanwil ya kalau penyidik ya, di Kanwil DJP ya. Nah, nanti kan ditindaklanjuti. Nah, sanksi juga bisa menimpa pihak ketiga ya, tadi yang seperti ditanyakan Mbak Rini tadi ya. Jadi orang yang turut serta tadi ya di pasal 43 ya, menyuruh ya, walaupun dia bukan WP, tapi dia konsultan ya, atau dia pegawai ya, bisa juga menimpa yang namanya menjerat ya pihak lain ya, ilap ya, instansi instansi lah gitu ya. Ilap itu apa sih singkatannya? Lembaga-lembaga ya. Nah, yang tidak memberikan keterangan ya, padahal diminta ya, bisa saja perbankan gitu ya, atau jasa-jasa lembaga-lembaga yang memiliki informasi publik gitu ya, karena pajak butuh ya tidak dikasih gitu ya. Tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar ya, bahkan menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan. Nah, ini bisa kena di pasal 41A dan 41B ya, dendanya 1 tahun ya, ada juga yang 3 tahun. Intinya bisa dipidanakan. Makanya ini harus undang-undang ini menjamin ya kepada Direktorat Jenderal Pajak agar tidak dipersulit ya, agar dijamin kelancarannya dalam melakukan penegakan hukum pajak. Itu ya teman-teman ya. Silakan dibaca aja, ini bisa menimpa ilap instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain ya, ilap ya. Ini ya. Jadi kalau kita bagi secara pelakunya, tadi kan secara deliknya ya, deliknya ada delik kealpaan ya. Delik kealpaan itu apa bahasa hukumnya? Dolus ya. Kalau dolus sengaja ya. Alpa bahasa ininya saya lupa tuh, bahasa Latinnya. Kalau sengaja kan dolus ya. Apa? Culpa. Hampir mirip ya, culpa alpa ya. Kalau sengaja dolus ya. Ada juga percobaan tadi ya, pogging ya. Nah, delik pogging juga ada tadi ya, yaitu mencoba untuk melakukan restitusi palsu gitu ya, restitusi bodong ya, tapi belum terbit restitusinya, baru usaha-usaha aja. Nah, ini juga masuk ke delik pogging, percobaan. Ada juga tadi delik aduan ya. Nah, tapi kalau dibagi tindak pidana ini berdasarkan pelakunya ya, atau orang yang bisa dijerat, yaitu pejabat ya. Tadi pasal 41 membocorkan rahasia ya, kemudian wajib pajak ya di pasal 38, 39 ya. Kemudian pihak lain ya di pasal 43 ayat 1 dan 43 ayat 2, baik yang karena turut serta ya, membantu ya, menyuruh, menganjurkan atau membantu, baik pihak ketiga yang tidak kooperatif ya, ataupun pihak ketiga yang menghalang-halangi tindak penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Itu ya teman-teman ya. Kemudian bagaimana hukum acaranya? Nah, ini yang membedakan hukum acara tindak pidana perpajakan dengan hukum acara tindak pidana umum. Ada yang namanya
bukti permulaan. Jadi tidak berbeda dengan hukum KUHAP. Jadi KUHAP itu kan namanya lead ya, penyelidikan ya, lead ya, atau full bucket, pengumpulan bahan dan keterangan. Nah, khusus untuk pajak ini ditangani oleh Direktorat Jenderal Pajak ya, Direktorat Gakum kalau salah, Direktorat Gakum, Subdit Bukper ya, bukti permulaan. Jadi memang masuk dulu ke bukti permulaan sebelum dia ditetapkan ya memenuhi alat bukti ya untuk dinaikkan ke penyidikan ya. Apabila terdapat indikasi tindak pidana baru dia dinaikkan ke penyidikan. Tapi sebelumnya dia masuk dulu ya ke dalam bukper ya, ke dalam bukti permulaan. Nanti akan dilihat kalau tidak terpenuhi unsur pidananya, dia diselesaikan secara administratif ya. Kalau dia menyangkut tindak pidana lainnya, bisa saja ya tindak pidana korupsi misalnya diserahkan ke petugas hukum yang menyidik tindak pidana korupsi, KPK, jaksa ya, atau ke kepolisian. Kalau terkait dengan sanksi administratif kepegawaian ya, misalnya pelanggaran kode etik ya atau pelanggaran kedisiplinan, maka diserahkan ke internal Kementerian Keuangan, yaitu Irjen ya, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan. Siapa yang melakukan penyidikan di sini secara khusus ya berdasarkan ya Undang-Undang KUP, yaitu penyidik pegawai negeri sipil Direktorat Jenderal Pajak memiliki kewenangan khusus dalam melakukan penyidikan ya, tapi dapat meminta bantuan ya, dan tetap berkoordinasi dan di bawah pengawasan Korwas dari penyidik ya umum ya, Direktorat Khusus Disreskrimsus ya, Polda ya, biasanya di Polda ya, Disreskrimsus Polda ya, misalnya kalau di Jakarta ya Polda Metro Jaya ya, kalau di Jateng ya Polda Jateng ya. Bagaimana melakukannya? Yaitu dengan melakukan penyidikan, yaitu dilakukan upaya untuk mencari alat bukti agar menemukan tersangka dan terang ya tindak pidananya ya. Apa yang dilakukan ini ya, A, B, C sampai K ini ya, intinya ini sama lah dengan kewenangan penyidik, tapi memang yang saya lihat di sini tidak ada kewenangan untuk menahan ya, coba ya kita lihat ya, nggak ada ya menahan ya. Nah, ternyata untuk menahan itu harus menggunakan bantuan polisi ya, karena memang di sini berbahaya ya kalau orang pajak sendiri yang menahan. Tentunya memang banyak kisah kan yang ditujah ya, yang dilakukan berbagai tindakan kekerasan, tentunya harus melibatkan aparat keamanan ya, tentunya dalam hal ini ke kepolisian. Makanya nggak ada di sini kan menerima, meneliti, meminta keterangan, memeriksa, melakukan penggeledahan ya. Nah, ini pun penggeledahan saya rasa kalau dilaksanakan sendiri ya bahaya juga ya. Ini harus didampingi lah oleh petugas keamanan ya, meminta bantuan tenaga ahli, menyuruh berhenti ya, memeriksa, meninggalkan ruangan ya. Itu ya teman-teman ya. Kemudian PPNS ini ya bisa melakukan penyidikan ya, memberitahukan ya SPDP ya, pemberitahuan dimulainya penyidikan, dan menyampaikan hasil penyidikan kepada ya penuntut umum melalui ya penyidik Polri ya, karena memang PPNS ya harus melalui penyidik Polri sebagai ya Korwas, koordinator dan pengawas ya, sesuai ketentuan KUHAP ya. Jadi memang hukum acaranya kalau sudah masuk ke SPDP ya, surat perintah dimulainya penyidikan, tunduk kepada KUHAP. Tapi kalau sebelum masuk SPDP tadi mengikuti hukum acara yang ada di ketentuan umum perpajakan atau KUP, yaitu melewat proses bukper ya teman-teman. Kemudian bisa dilakukan penghentian penyidikan. Nah ini hal yang bisa ditempuh oleh wajib pajak yang sudah terlanjur masuk ke proses penyidikan ya. Tadi mau menempuh upaya administratif dia lama mikirnya ya kan, mencoba-coba dulu, akhirnya masuk juga ke penyidikan ya. Nah di sini sebenarnya bisa menempuh yang namanya asas oportunitas yang ada di dalam pasal 44B Undang-Undang KUP, di mana ya atas ya inisiatif ya tentunya dari tersangka ya, dengan membayar denda 4 kali lipat ya atau 400% ya, ditambah dengan kekurangan bayar pokoknya ya. Nah kemudian nanti akan ditindaklanjuti dengan permintaan Menteri Keuangan kepada Jaksa Agung agar menghentikan ya proses penyidikan itu ya. Ini bisa jadi ini pintu yang paling akhir lah ya. Kalau bisa jangan sampai masuk sini ya. Tadi di pasal 8 ayat 3 dengan pengungkapan ketidakbenaran, sudahlah ya, ngaku bayar ya. Berapa tadi? 150%
150% ya. Jadi tidak sampai masuk ke yang 400%, 4 kali lipat. Ya teman-teman. Ada enggak yang sampai sini? Ada ya. Teman-teman bisa lihat di googling ya, cari aja misalnya kasus pajaknya Ramayana ya, kasus pajaknya Ramayana. Itu dia ya tersangkanya ya, siapa namanya saya lupa. Tersangkanya itu Waworuntu kalau nggak salah ya. Nanti di googling aja itu. Itu sampai membayar ini ya 4 kali lipat ya daripada dia masuk ke pidana ya. Jadi ini sudah pernah gitu ya, ada ya walaupun tidak banyak tentunya ya. Saya kira itu ya untuk tindak pidana ya. Ini sanksi untuk pegawai, jadi tidak hanya memidanakan wajib pajak, juga bisa memidanakan pegawai pajak ya. Nah, ya. Pak Ardi, Betul, Pak. Siap. Pak Rudi ya? Iya Pak. Nanya Pak. Tapi ini sedikit di luar yang pajak yang tadi Bapak sampaikan, nggak apa-apa Pak pertanyaan. Oh boleh. Kaitannya sama agraria sih Pak. Oh agraria, wah ini kalau agraria saya kurang ini biasanya. coba, saya dengar dulu. Biasanya kan kalau di lebih ke properti sih Pak ya. Kalau properti itu kan kalau jual beli kan ya ada pajak-pajak yang PPH ya. Transaksinya itu Pak. Ada PPN kalau baru gitu kan, terus PPHTB Pak ya. PPHTB, pertanyaan saya tuh Pak, kalau misalkan kan sekarang banyak tuh. Kayak kemarin saya sendiri sih Pak ada transaksi gitu kan. Ya harganya bahkan ditaruh di bawah ya hampir sama NJOP gitu loh. Padahal itu dijual nilainya kan jauh dari transaksi aslinya gitu loh Pak. Nah itu pertanyaan saya satu, gimana sih Pak kalau orang pajak bisa itu kan transaksinya antar individu gitu ya Pak ya. Bisa tahu gitu ya. Bisa bukan perorangan lah gitu. Bisa tahunya gimana, terus dasar kalau ada hukumannya apakah perdata atau pidana atau gimana tuh Pak? Oh siap ya. Iya, Pak. Jadi memang pakai harga transaksi ya sekarang ya. Kalau dulu kan pakai kalau sekarang pakai harga transaksi ya. Kalau dulu kan kalau selama dia di atas NJOP pakai harga transaksi ya, kalau sekarang kan mau di atas lebih tinggi ya Pak? Kalau dulu kalau sekarang kan udah transaksi ya, dan biasanya bukan biasanya ya, beberapa lah gitu, kita tidak bisa mengeneralisir juga ya. Ya karena bisa tahu, saya rasa bisa sekali karena kan pajak sekarang udah luar biasa ya Bapak Rudi ya. Pertama dia memegang informasi ya perbankan gitu ya, karena kan setiap informasi perbankan itu ya, selain juga PPATK ya, juga perpajakan juga ya, berdasarkan undang-undang tadi udah saya share tuh undang-undangnya ya. Undang-undang bentar ya. Masalah nah ini ya, Undang-Undang nomor 9 ya tahun 2017 tentang akses informasi keuangan. Kan nanti bisa ditracer ya, berapa sih sebenarnya harga transaksinya ini. Kata kalau dia lewat perbankan ya, tapi ya bisa juga kan cash ya. Kalau cash memang agak susah ya, mungkin ya usahanya harus lebih berat lah ya. Tapi kan saya kira ya Mas, ya ada kemungkinan lah ya, bisa juga dengan ekualisasi dari SPT ya, istilahnya ekualisasi itu analisa lah ya. Ini orang ini berapa sih kekayaannya, penghasilannya ya. Dari situ nanti bisa kelihatan sebenarnya berapa sih transaksinya ya. Kemudian juga ya saya kira sudah banyak yang bisa di capture oleh petugas pajak. Dan apakah ini masuk ke administrasi ataukah ini masuk ke pidana? Nah itu tadi ya, kan ada banyak ada banyak peluang yang bisa yang bisa diselesaikan secara administratif. Kalau kita tadi diperiksa, kemudian kita berinisiatif ya melakukan pasal 8 ayat 3 ya, saya kira ya petugas pajak pun tentunya karena dengan prinsip ultimum remedium itu tidak akan lanjut ke pidana ya, ke 8 ayat 3 ya, bersedia membayar denda 150% ya daripada masuk ke pidana gitu ya. Saya kira itu ya Pak Rudi ya, mengenai pidana atau tidaknya ya tergantung buktinya nanti. Siap. Saya kira itu ya. Ini ada waktu dikit kali ya, aduh. Saya masuk ke PPH ya. Mungkin besok aja kali ya PPH ya. Nanti saya kasih bahannya aja. PPH sih
cukup banyak ya. Assalamualaikum, izin bertanya. Selamat siang, Arya Tri Arianto. Saya izin bertanya, apakah apakah ada pengadilan pajak? Ada nanti kita bahas ya. Apakah ada Pak, saya ingin bertanya apakah ada untuk pengadilan, maksudnya apa nih Pak Arya nih? Apakah ada untuk pengadilan pajak? Nanti ada ya pelajarannya maksudnya ya, ada nanti terakhir ya. Nanti saya kasih tahu cara-cara beracara, cara-cara menjadi kuasa hukum ya, termasuk pengalaman saya di pengadilan pajak karena memang saya tiap hari bukan tiap hari lah, minggu sekali lah sidang di pengadilan pajak ya. Tapi pertemuan terakhir Pak, pertemuan ke-7 ya, Mas Ari ya, Mas kayaknya ini ya, masih muda kelihatannya ya. Muda-muda semua kalau saya lihat ya. Baik. Sedikit ya, mungkin saya nge-share dikit aja deh. Sedikit aja tentang PPH ya. Nanti PPH teman-teman bisa baca di modul. Modulnya sih belum saya bikin, tapi nanti sih ini aja deh. Apa namanya? Next aja ya, PPH ya. Karena waktunya udah tinggal 2 menit lagi nih. Mbak Rini. Ya Pak, next Pak. Siap. Nanti saya gabung aja PPH, PPN, banyak banget sih, BPHTB. Kalau sudah Pak di pengadilan, denda bisa diajukan penghapusan nggak Pak? Nggak bisa ya. Penghapusan itu kan masih ranahnya DJP ya. Kalau udah masuk ke sengketa, itu gugatan ya. Jadi menempuh, nanti saya kasih putusan ya. Mungkin ada contoh putusannya itu ya, bagus banget itu ya, dari kuasa hukum, dari perusahaan. Jadi dia menempuh dulu yang namanya penghapusan denda ya. Jadi di pasal 36 dulu ditempuh ya, penghapusan denda. Nanti kita masuk ke sesi terakhir ya Mbak Rini ya. Itu jenis-jenis upaya hukum, ada penghapusan denda. Pertama sih pembetulan ya. Kalau pembetulan itu bukan sengketa sebenarnya ya. Pembetulan itu kan murni kesalahan ketik lah, kesalahan manusiawi lah gitu ya, human error. Tapi kita sudah merasa oh benar ini ya, SKP-nya pajak udah oke lah, tapi cuma kurang titik koma kurang salah-salah dikit lah gitu ya. Nah, kita melakukan pembetulan. Ada yang pasal 36 penghapusan denda ya, kemudian juga pembatalan ketetapan ya karena tidak disampaikan permintaan pembahasan ya, tidak disampaikan pemeriksaan pembatalan ketetapan, itu juga harus ditempuh. Nah, sebelum masuk ke pengadilan pajak ya, kalau kita tidak menempuh upaya hukum keberatan ya. Tapi kan kalau kita menempuh upaya hukum keberatan kan tertunda ya. Tertunda utang pajaknya ya. Tertunda, kita cukup membayar yang disetujui saja ya. Tapi kalau pembatalan ini ya saya lihat tetap harus bayar baru kita pembatalan ataupun penghapusan denda ya nanti masih ditolak juga oleh Direktorat Jenderal Pajak, baru kita menempuh yang namanya upaya hukum gugatan di pengadilan pajak. Tapi apakah kalau sudah di pengadilan pajak bisa penghapusan denda? Bisa aja ya, langsung ke hakim ya. Langsung ke hakim, tapi kan kita masuknya lewat mana gitu ya. Kalau ke pengadilan pajak kan gugatan dan banding. Gugatan itu kan atas keputusan, misalnya keputusan penolakan penghapusan denda ya. Nah, jadi harus lewat DJP dulu ya Mbak Rini ya, harus lewat DJP dulu. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk kita ke pengadilan pajak ya gitu ya. Mungkin nanti silakan kalau ada yang menambahkan ini ya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Pak, izin nanya satu lagi boleh, Pak? Boleh. Pak, mau nanya Pak, kalau delik aduan itu yang adu misalnya teman Pak, bisa nggak Pak? Jadi kita lagi... Nggak bisa. Kita harus orangnya sendiri. Nah itu kan kemarin yang rame itu ya. Masalah pencemaran nama baik orang yang nggak merasa dicemarkan. Ini yang rame kok. Ya LSM ya, tukang lapor. Harusnya sih nggak boleh ya, harusnya ya, tapi kan memang ya kadang-kadang praktek hukum itu macam-macam. Jadi gini Pak, maksudnya Pak, jadi Bapak sama saya dagang nih Pak, buka nota. Nah, dengan nota itu kan tidak ada faktur pajak ya Pak, cuma nota biasa. Terjadi miliaran itu ratusan juta gitu. Kalau Pak. itu bukan delik aduan. Delik aduan tadi kalau untuk pajak ya. Kalau untuk hukum pajak yang masuk delik aduan tuh kalau kita dirugikan oleh petugas pajak. Kita dirugikan nih, rahasia kita dibuka. Kalau itu bukan delik, kalau itu ajuin aja. Kalau itu sih ajuin aja. Itu pasti diproses. Nggak harus dua-duanya diproses atau satu orang yang diproses? Dua-duanya tanggung. Gini ya. Kalau pidana itu kan lihat kesalahannya di mana ya.
dia tidak diterbitkan faktur pajak ya, tapi dia menagih pajak gitu ya, apa namanya, mencantumkan nilai pajak gitu ya? Tidak mencantumkan nilai pajak. Gimana? Tidak. Jadi masalah Bapak bukan nota ke saya. Nota itu tidak ada nomor pajaknya, tidak ada apa-apa. Tetapi kan dia sebenarnya wajib pajak juga, Pak. Oh, sebenarnya dia pengusaha kena pajak ya? Ya. Bapak udah tahu nih omsetnya udah lebih 4,8. Iya. Tanggung renteng, hati-hati Pak. Memang akibatnya itu ya, kalau kita mencari transaksi, apa namanya, lawan transaksi itu memang sekarang mending yang PKP gitu ya. Karena memang tanggung renteng ya di pasal 16 ya, Undang-Undang PPN. Jadi kita masuk ke PPN besok ya. Jadi memang karena PPN itu kan destination, pajak destination ya, destination tax ya. Artinya sebenarnya memang yang menanggung pajak PPN itu ya pembeli ya, konsumen ya, sehingga ketika ada ketidakbenaran gitu ya dalam pembayarannya, sebenarnya memang konsumen bertanggung jawab, walaupun selama ini kita anggap saya kan bukan PKP, tapi kan lawan transaksi kita, ya kan? Nah, kita harus memastikan dia ini, karena nanti kalau dia ada masalah ya kita bisa kena juga gitu ya. Nah, ini memang, tapi ya pada prakteknya sih saya lihat beragam lah gitu ya, beragam ya. Ini biasanya kan yang begini ini kalau proyek gitu ya, vendor-vendor ya, kalau cuma kita beli biasa aja di apa ya, enggak lah gitu ya. Gitu ya, Mas apa tadi? Hanwi, Pak Gunawan. Hanwi ya gitu ya. Pak, tapi memang secara normatif sih tanggung renteng ya di pasal Pak, 16. Kepalitan apakah dengan kepalitan pajak itu langsung nol, Pak? Ya, enggak. Tadi kan putusannya udah saya share tuh. Nanti saya share ya ke Mbak Desi ya. Putusan perdata di Tanjung Pinang. Dasar hukumnya ya pasal 32 ya, Undang-Undang KUP ya. Pajak itu ditanggung oleh penanggung pajak ya. Jadi peristiwa hukumnya kepailatan ternyata tetap ya dilanjutkan sampai dengan tindakan penagihan, bahkan sampai ke penyitaan dan penyanderaan ya. Itu ya Mas Hanwi ya. Oh ya, oke Pak, makasih. Karena tadi pajak itu kreditor preferen, jadi diupayakan dulu lunas hutangnya ya, hutang pajak ya. Iya Baik, Pak. saya kira itu ya teman-teman. Kita lanjut lagi next untuk apa namanya, Mbak Rini ya. Kalau sudah di pengadilan denda nggak bisa di penghapusan nggak Pak? Tanggung renteng ya, tanggung renteng tadi ya. Oh tadi yang tadi, oke siap. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon izin ini, silakan nanti kalau masih ada pertanyaan di YouTube aja ya. Nanti saya upload ini ke YouTube ya, biar seru gitu kan, biar kita kuliahnya nggak cuma di Zoom aja ya. Kalau di Edlink masih ada masalah ya, Edlink ya. Ini yang saya juga akhirnya saya nggak buka-buka Edlink lagi karena dikomplain terus ini. Ya udahlah, kita main di YouTube, main di WhatsApp. Betul. Kita main di WhatsApp aja ya sama YouTube ya. Nanti saya upload, tanya di situ kalau ada yang pertanyaan. Dan juga saya jadi kesempatan saya untuk belajar gitu kan. Ada pertanyaan, saya menggali ya. Betul. Saya menggali, saya bisa nambah wawasan saya juga sebagai dosen. Nambah subscriber juga Pak. Nambah subscriber juga. Baik, terima kasih teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya print screen dulu ya. Salam. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam, Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Mohon izin ya. Saya lip ya. Iya. Ya. Ya, oke, Pak. Ya, sama-sama. Ya, Pak. Ya. Di lantai 4 ya.